Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar transformasi Lagrange, di mana materi ini adalah materi terakhir dari mata kuliah persamaan diferensial. Baik, pengalaman belajar pada pembelajaran atau materi mengenai konsep dasar transformasi Lagrange ini dari bab-bab sebelumnya atau dari materi-materi sebelumnya itu sangat berbeda dengan konsep dasar transformasi Lagrange ini, di mana transformasi Lagrange ini suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam satu sistem yang mengandung masukan dan keluaran. Nah, di sini dengan melakukan transformasi dari satu domain pengamatan ke domain yang lainnya. Kemudian di sini kita juga diperlihatkan kegunaan-kegunaan dari transformasi Lagrange ini. Kemudian definisinya, kemudian contoh-contoh soal dari transformasi Lagrange. Sebelum kita masuk lebih jauh daripada konsep dasar transformasi Lagrange, nah kita harus mengetahui dulu apa sih itu transformasi Lagrange. Nah, transformasi Lagrange itu adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran. Nah, dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Oke, next kita masuk pada kegunaan transformasi Lagrange. Di sini kegunaannya itu ada 4. Yang pertama, menyatakan model matematis dari sistem. Kedua, mencari kestabilan sistem. Ketiga, mencari respons sistem dan menyelesaikan penyelesaian persamaan diferensial. Nah, definisi dari transformasi Lagrange ini, transformasi Lagrange yang digunakan untuk merubah fungsi dalam domain waktu menjadi domain frekuensi disebut toolbox matematik. Dan transformasi Laplace ini sama dengan transformasi integral. Misalkan fungsi t itu lebih besar dari 0. Jadi definisinya itu fungsi s sama dengan L, transformator fungsi t sama dengan integral 0 sampai tak hingga fungsi t e pangkat st dt, di mana fungsi s-nya ini hasil transformasi atau domain s atau yang dimaksud dengan domain frekuensi, dan L fungsi t-nya ini transformator atau operator Laplace. Oke, langsung saja kita masuk pada contoh soal di mana tentukan L transformasi f dikali t apabila fungsi t-nya ini sama dengan minus 4, t lebih besar 0. Kemudian kita tulis rumusnya. Fs atau domain frekuensi sama dengan L transformasi f dikali t sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga frekuensi t e pangkat minus st dt. Kemudian kita masukkan nilainya. L transformasi f dikali t sama dengan L. Jadi ft-nya tadi kan minus 4 sama dengan minus 4 0 sampai dengan tak hingga e minus st dt. Sama dengan minus 4 dalam kurung min 1/s e pangkat minus st 0 sampai dengan tak hingga, sama dengan minus 4 0 minus dalam kurung minus 1/s sama dengan minus 4/s. Maka L transformasi minus 4 itu sama dengan minus 4/s. Next, untuk contoh keduanya ini
Tentukan L transformasi Ft apabila fungsi T nya ini sama dengan minus 5 minus 3T, di mana T itu lebih besar 0. Tetap kita masukkan rumus, tulis rumus F S atau domain S sama dengan L transformasi F dikali T sama dengan integral 0 sampai dengan T hingga fungsi T E pangkat minus ST dt. Sama seperti tadi ya. Jadi hasilnya itu minus 5 per S ditambah 3. Kemudian di sini kita bisa melihat ya tabel-tabel dari transformasi Lagrange, bisa dibaca ya. Jadi fungsi T dari fungsi T nya itu 1, kemudian transformasi F nya itu 1 per S, kemudian Ft nya itu T, kemudian LF nya itu 1 per S pangkat 2, kemudian T pangkat 2 itu 2 faktorial per S pangkat 3, kemudian Tn N sama dengan 0,1 sampai dengan seterusnya. Dengan transformasinya itu N faktorial per S pangkat N ditambah 1, begitu seterusnya.